Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Pak Imam. Kali ini kita melanjutkan materi yang keempat di mata kuliah literasi digital, yaitu tentang cyber security atau keamanan cyber. Langsung saja ya teman-teman semuanya. Pada materi ini ada 6 subbab atau sub materi pokok gitu ya. Yang pertama yaitu tentang pengertian dan konsep cyber security. Lalu yang kedua jenis-jenis cyber security. Lalu yang ketiga metode ancaman dalam cyber security. Lalu yang keempat ancaman cyber yang sering terjadi. Lalu yang kelima perlindungan dari malware dan virus. Dan yang terakhir adalah praktik keamanan online. Langsung saja. Apa itu yang namanya cyber security atau bahasa Indonesianya adalah keamanan cyber, yaitu serangkaian langkah atau tindakan dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer, sistem jaringan, dan sistem data dari serangkaian atau serangkaian serangan atau akses ilegal. Jadi data-data yang ada di komputer kita, data-data yang ada di jaringan kita, data-data yang ada di data cloud misalkan, nah itu harus diamankan. Nah, diamankan itu menggunakan apa? Menggunakan cyber security. Nah, konsep cyber security di sini mengacu pada praktek CIA Threat. CIA itu apa, teman-teman? C-nya adalah confidentiality atau kerahasiaan. Terus yang kedua adalah integrity atau integritas dan yang ketiga adalah availability atau ketersediaan informasi. Jadi yang pertama adalah tentang kerahasiaan. Jadi dengan adanya data cyber security ini, informasi yang diakses itu terjaga kerahasiaannya atau informasi yang ada di digital itu terjaga kerahasiaannya. Lalu yang kedua adalah integritas. Integritas di sini berarti menjaga keaslian dan kebenaran data. Jadi jangan sampai data yang kita olah gitu ya, terus ada serangan cyber datanya diubah. Nah, itu kan juga menjadi apa ya? Menjadi hal yang merugikan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Dengan adanya cyber security, kita bisa menjamin ketersediaan informasi yang ada di data kita. Jangan sampai kembali lagi ada serangan cyber, kita butuh informasi ini, oh informasinya udah di hack oleh orang lain atau di delete oleh orang lain atau di virus oleh orang lain kayak gitu. Makanya cyber security ini fokus ketiga ini, menjaga kerahasiaan, menjaga integritas atau keaslian atau kebenaran data. Lalu yang ketiga adalah menjaga availability-nya atau ketersediaannya. Nah, cyber security ini memiliki jenis-jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah cloud security, yang kedua adalah networking security, dan yang ketiga adalah application security. Kalau cloud security itu berarti keamanan data cloud. Data cloud di sini itu kayak kalau di iPhone itu yang namanya ini apa namanya eh, penyimpanan cloudnya iPhone itu ada. Terus misalkan kalau di Google biasanya data cloud itu berarti yang pakai Microsoft bukan Microsoft, maaf. Pakai Google Drive. Nah, itu namanya cloud security. Jadi yang mengamankan cloud kayak gitu. Lalu networking security berarti mengamankan jaringan. Jadi jangan sampai jaringannya dihack. Kita punya jaringan WiFi gitu ya. Kita nggak bisa menikmati malah yang dihack oleh orang lain. Lalu yang ketiga adalah application security berarti mengamankan aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada di laptop, di handphone itu juga harus diamankan. Nah, sebenarnya ancaman cyber ini mengarah kemana sih ya teman-teman? Yang pertama adalah cybercrime. Jadi lebih kepada kejahatan ya. Jadi memanipulasi data, transaksi ilegal, hingga pengerusakan sistem komputer. Selain itu juga menimbulkan kekacauan sistem kayak gitu. Kayak kemarin pernah ramai gitu ya, data dari yang punya informasi apa namanya? Kementerian Informasi ya, Kominfo ya. Nah, itu pernah dihack gitu kan. Nah, itu kan namanya kejahatan cyber. Lalu cyber attack itu lebih kepada penyerangan. Penyerangan di sini adalah
data yang data yang ada di kita itu diserang oleh pihak lain. Nah, biasanya lawan politik atau lawan dagang kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah cyber terrorism. Berarti ini lebih kepada cyber yang berhubungan dengan teroris. Nah, teroris di sini berarti yang mau apa namanya? Bahasanya itu yang mau menyerang tatanan negara lah seperti itu. Nah, ancaman cyber yang sering terjadi apa ya, teman-teman? Yang pertama adalah malware. Malware ya, yaitu ancaman perangkat lunak yang dibuat untuk mengganggu atau merusak komputer pengguna. Lalu yang kedua adalah injeksi SQL, itu berarti jenis ancaman cyber yang digunakan untuk mengambil kendali dan mencuri data dari pusat data. Kalau malware itu berarti lebih kepada virus yang merusak, injeksi SQL itu berarti data orang lain tapi yang kita yang akses kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah phishing. Phishing adalah dilakukan dengan menggunakan komunikasi palsu untuk mengelabui penerima agar membuka dan menjalankan instruksi di dalamnya. Phishing yang sering yang kemarin sempat lama itu yang undangan kalau kita klik ya dalam bentuk APK, nah itu namanya phishing. Jadi kita pakai alat yang diklik gitu ya. Nah, itu yang akan membuka data kita. Itu namanya phishing. Nah, bagaimana sih cara terbaik kita untuk menjaga agar data kita itu aman gitu ya? Yang pertama adalah install dan gunakan perangkat lunak anti malware atau antivirus. Antivirus yang baik adalah antivirus bawaan. Yang pertama, yang kedua antivirus yang berbayar. Jangan sampai antivirus gratis. Antivirus gratis itu sama saja menambah virus. Waspadai unduhan. Nah, ini biasanya kayak kayak teman-teman biasanya download ya. Saya kan next next next. Nah, itu ada yang klik unduh-unduh. Nah, itu juga berbahaya, teman-teman. Temukan tanda-tanda malware di komputer Anda. Itu berarti lebih kepada ada nggak ciri-ciri komputer kita rusak kayak gitu. Lalu keamanan akun, bagaimana sih mengamankan akun? Nah, teman-teman kan punya banyak banget akun ya. Akun sosial media, akun m-banking, akun misalkan kalau di kampus berarti akun Oase, akun Sinau, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, bagaimana cara mengamankan akun? Yang pertama, jangan mudah memberikan password kepada orang lain. Nah, ini yang paling penting. Yang kedua, jangan membuat password yang mudah diingat dan diketahui oleh umum. Misalkan jangan pakai tanggal lahir dan lain sebagainya gitu ya. Mengatur autentifikasi dua faktor atau dua langkah yang kayak misalkan kalau kita login nih, login di Instagram terus ada yang masuk dari perangkat lain kan ada pemberitahuan ini benar Anda gitu ya. Nah, itu namanya autentifikasi dua faktor atau dua langkah. Oke, eh thank you teman-teman semuanya untuk hari ini atau untuk pertemuan keempat ini. Terima kasih atas atensinya, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tetap jadi orang baik dimanapun kalian berada.